Anak miskin ini menemukan mustika ajaib pada kotoran kerbau. Seketika nasibnya berubah. Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Slamet, tinggal seorang anak lelaki bernama Wira. Usianya baru 10 tahun, tapi wajahnya menyimpan guratan kelelahan seperti orang dewasa. Ayahnya sudah tiada, dan ibunya hanya seorang buruh tani yang penghasilannya tak cukup untuk makan 3 kali sehari. Setiap pagi, Wira membantu ibunya mengumpulkan rumput untuk pakan ternak warga desa. Demi upah 1.000–2.000 rupiah. Suatu sore yang tarik, Wira berjalan sendirian di pematang sawah, membawa karung setengah penuh berisi rumput kering. Pandangannya menelusuri tanah, mencari apa saja yang bisa dia bawa pulang. Tiba-tiba dia berhenti di tengah gundukan kotoran kerbau yang sudah mengering. Matanya menangkap kilau aneh seperti batu bening berkilat, setengah tertanam dalam kotoran. Dengan rasa penasaran yang bercampur jijik, Wira mengambil ranting dan perlahan mengorek benda itu. Saat ia menyentuhnya, hawa dingin seperti mengalir ke dalam kulitnya. Batu itu bening, seperti kristal, dan di dalamnya ada pusaran warna ungu dan emas yang bergerak perlahan seperti asap. Wira tak tahu apa itu, tapi hatinya berkata, ini bukan batu biasa. Setibanya di rumah, ia menunjukkan batu itu pada ibunya. Sang ibu hanya mengangguk lelah, menyangka itu mainan anak-anak. Tapi malam itu, sesuatu yang aneh terjadi. Batu itu mulai bercahaya lembut, dan Wira bermimpi bertemu seorang lelaki tua berjubah putih yang berkata, kau telah menemukan mustika Puspawening. Ia memilihmu. Tapi ingat, kekuatan membawa tanggung jawab. Jangan sembarang bicara, jangan sembarang berharap. Esok paginya, Wira bangun dengan karung rumput di sudut kamar. Tapi ada yang aneh. Karung itu kini penuh dengan beras, telur, dan bahkan uang kertas. Ibunya mengira mereka mendapat bantuan desa, tapi tak ada nama mereka di daftar. Hari-hari berikutnya, keanehan terus terjadi. Apa yang Wira bayangkan di pikirannya perlahan menjadi kenyataan selama ia memegang mustika itu. Namun tidak semua hal berjalan lancar. Dalam beberapa hari, tetangga mulai curiga. Ada yang melihat cahaya aneh dari rumah Wira di malam hari. Ada yang menyebarkan desas-desus bahwa Wira belajar pesugihan. Dan yang lebih parah, ada orang-orang dari luar desa yang datang mencurigai keberadaan mustika itu. Wira harus memilih terus menggunakan kekuatan mustika itu untuk memperbaiki hidupnya dan ibunya, atau menyembunyikannya selamanya agar tak ada yang terluka. Wira memilih untuk merahasiakan mustika itu. Ia menyimpannya di bawah lantai bambu kamarnya, di dalam kaleng bekas permen yang ia tutup rapat-rapat. Ia mulai menggunakan kekuatan mustika itu dengan hati-hati, cukup untuk membeli makanan layak, pakaian bersih untuk ibunya, dan sedikit tabungan di koperasi desa. Semua ia lakukan diam-diam agar tak menarik perhatian. Namun, diam-diam tak selamanya aman. Suatu malam, Wira terbangun oleh suara gemeretak dari luar rumah. Ia mengintip dari sela dinding tapar dan melihat 2 orang asing berbadan besar tengah mengendap-endap mengelilingi rumahnya. Mereka tampak membawa alat seperti linggis dan senter kecil. Wira langsung menahan napas, detak jantungnya berpacu. Mereka tahu, pikir Wira, mereka tahu soal mustika itu. Dengan hati-hati, Wira membangunkan ibunya. Mereka berdua mengendap-endap keluar dari pintu belakang rumah, menyelinap ke kebun singkong. Dalam gelap, Wira menggenggam mustika itu erat-erat. Ia tak tahu harus berharap apa, maka ia berkata dalam hati, selamatkan aku dan ibu. Sekejap kemudian, terdengar teriakan dari arah rumah. 2 orang asing itu terperosok ke dalam sumur tua yang sudah lama tertutup ilalang. Anehnya, sumur itu sebelumnya tidak ada di sana. Wira dan ibunya memandang ke belakang, terkejut. Cahaya samar dari mustika di tangan Wira masih berpendar. Mereka tahu, ini bukan sekadar batu ajaib. Ini benda yang bisa mengubah realita. Keesokan harinya, kepala dusun mendengar kabar soal pencuri yang masuk ke rumah Wira dan tertangkap. Namun warga menemukan sesuatu yang lebih aneh. Sumur tua itu lenyap. Begitu saja keesokan paginya, hanya menyisakan tanah datar dan rerumputan. Kabar tentang keberuntungan Wira semakin meluas. Orang-orang mulai bertanya, mengapa hidupnya membaik begitu cepat? Ada yang berbaik hati, tapi ada pula yang iri dan mulai memata-matai. Satu malam, lelaki tua berjubah putih itu kembali hadir dalam mimpi. Wira, suaranya lembut tapi tegas. Mustika Puspawening bukan untuk memperkaya diri. Ia untuk mereka yang menjaga keseimbangan. Gunakan dengan bijak,
atau kau akan kehilangan lebih dari yang kau milikin. Pagi harinya, ibunya jatuh sakit parah, tiba-tiba dan tanpa sebab jelas. Wira panik. Ia mencoba berharap pada Mustika agar ibunya sembuh. Tapi kali ini, tak ada yang terjadi. Mustika itu diam. Wira harus mencari jawaban. Apa yang dimaksud dengan menjaga keseimbangan? Apakah ia sudah menyalahgunakan mustika itu? Dan jika benar, bagaimana cara menebusnya? Itulah awal dari perjalanan baru Wira, perjalanan untuk memahami rahasia mustika, mencari sang penjaga pusaka di puncak gunung, dan menghadapi mereka yang menginginkan kekuatannya untuk tujuan gelap. Pada malam ketujuh, sejak Wira menemukan mustika itu, angin bertiup kencang. Pohon-pohon bambu di belakang rumah mereka bergoyang hebat, dan suara aneh seperti bisikan terdengar dari arah timur. Wira terbangun. Ia meraih mustika itu dari bawah bantalnya. Batu itu tidak lagi berkilau tenang, melainkan berdenyut seperti jantung, menyala redup lalu terang, berulang-ulang. Dalam cahaya yang berkilau, Wira kembali masuk ke dalam mimpi yang aneh. Lelaki tua berjubah putih muncul lagi, kali ini wajahnya lebih serius. Sudah banyak mata yang mengawasi. Mustika itu menarik bukan hanya manusia serakah, tapi juga makhluk-makhluk yang tertidur lama. Kau harus segera memutuskan, sembunyikan mustika itu, atau cari pelindung sejati yang bisa mengendalikannya. Wira terbangun dalam keringat dingin. Ia belum mengerti sepenuhnya makna mimpi itu, tapi ia tahu satu hal, mustika ini tidak hanya anugerah, tapi juga kutukan. Keesokan harinya, desanya didatangi 3 orang asing. Mereka mengenakan pakaian rapi, mengaku sebagai peneliti batuan dari kota, tapi pandangan mereka terlalu tajam, terlalu mengintimidasi untuk sekadar ilmuwan. Mereka menyusuri rumah warga, bertanya tentang cahaya di malam hari, dan tanpa ragu datang ke rumah Wira. Ibunya gelisah, tapi menyambut mereka dengan sopan. Salah satu dari mereka, laki-laki bertubuh tinggi dengan mata sipit dan suara dalam, menatap Wira tajam. "Apa kau melihat sesuatu aneh di sawah belakang?" tanyanya sambil memperhatikan setiap gerak Wira. Wira menelan ludah, mencoba terlihat tenang. "Tidak, Pak, saya cuma cari rumput biasa." Namun di sakunya, mustika Puspawenin terasa hangat, bergetar seperti memperingatkan bahaya yang semakin dekat. Malamnya, ketika desa sunyi dan para tamu asing tertidur di rumah kepala desa, Wira berkemas. Ia tahu tak bisa lagi tinggal di rumah. Ia harus pergi menjauh dari desa, membawa mustika itu ke tempat yang lebih aman. Sebelum subuh, dengan ransel kecil dan mustika diikat erat di dadanya, Wira menyusuri jalan setapak ke hutan sebelah timur. Ia hanya membawa sedikit bekal, tapi hatinya mantap. Di puncak gunung, katanya, ada pertapa tua yang bisa membaca isi mustika. Orang yang mungkin tahu cara menjaga kekuatan besar ini, agar tak jatuh ke tangan yang salah. Namun perjalanan Wira tidak akan mudah. Di balik pepohonan, bayangan hitam mulai mengikuti langkahnya. Makhluk-makhluk yang tak mengenal lelah, tak mengenal kasihan. Perjalanan Wira menembus hutan lebat memakan waktu berhari-hari. Ia tidur di bawah akar pohon, makan dari dedaunan dan buah liar, dan kadang harus menghindari binatang buas yang matanya berkilat dalam gelap. Namun semakin jauh ia melangkah, semakin tenang mustika di dadanya berdenyut, seakan membimbingnya ke arah yang benar. Pada hari ketujuh, ia tiba di kaki gunung Anjasmara. Di sanalah ia menemukan sebuah pondok tua yang tersembunyi di antara kabut dan pepohonan cemara. Di depan pondok, berdiri seorang pria renta berpakaian jubah abu-abu, dengan rambut putih panjang dan tatapan yang seperti menembus jiwa. "Kau datang?" ucap sang pertapa tanpa Wira berkata apapun. Wira tertegun. "Apakah Anda tahu tentang mustika ini?" Sang pertapa mengangguk pelan. "Itu adalah Puspawening, mustika penjaga keseimbangan dunia. Ia bukan untuk kekuasaan, bukan untuk kekayaan. Ia adalah ujian bagi siapapun yang menyentuhnya." Wira menyerahkan mustika itu tanpa ragu. Ia tahu ia belum siap, dan mungkin tak akan pernah siap menanggung beban sebesar itu. Tapi sang pertapa menutup telapak tangan Wira dan menggenggamnya kembali. "Tidak semua yang datang untuk menyerahkan takdirnya pantas untuk melepaskannya, tapi kau telah membuktikan hatimu bersih." Cahaya dari mustika menyelimuti tubuh Wira. Seketika, ia melihat kilasan dunia, hutan yang terbakar, desa yang ditelan banjir, dan manusia yang saling menyakiti demi kekuasaan. Tapi ia juga melihat harapan senyum ibunya, tawa anak-anak desa, dan cahaya kecil yang terus menyala meski ditiup badai.
Saat cahaya itu memudar, Wira tidak lagi merasa takut. Ia merasa ringan. Mustika itu kini menyatu dengan dirinya. Tak lagi hanya benda, melainkan bagian dari jiwanya. Wira kembali ke desanya beberapa minggu kemudian. Ia tak membawa emas, tak membawa harta, tapi ia membawa perubahan. Ia menanam hutan kembali, membantu warga dengan cara sederhana, dan menjaga alam sekitar desa. Mereka yang pernah mencurigainya kini menghormatinya. Dan mustika itu, meski tak pernah lagi berpendar di tangan Wira, telah menanamkan cahaya kekal di dalam dirinya. Dan sejak itu, legenda Wira si anak miskin yang menemukan mustika dalam kotoran kerbau terus diceritakan turun-temurun, bukan sebagai dongeng kekayaan, tapi sebagai kisah tentang pilihan, keberanian, dan kebijaksanaan.